fatarallaha akbar wa azhara kulli syai. Bersihkan hati engkau dari sifat yang tercela, baik sifat kebinatangan, sifat kebuasan, sifat syaitan, sifat ketuhanan yang ada dalam hati kita itu mesti dihilangkan, karena itu yang menghalangi kita daripada musyahadah. Itu yang menyebabkan kita ini lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Padahal kita berada di tempat yang semestinya Allah sangat jelas. Dan perhiasilah hati itu dengan sifat-sifat kehambaan. Niscaya dibukakan bagi engkau dinding yang ada pada engkau, sehingga engkau bisa melihat Allah itu maha besar, Allah itu maha nampak daripada segala sesuatu. Jadi hijabnya ini, dindingnya ini pada diri kita. Selama hijab itu kada kita hilangkan dari diri kita, apapun ilmu yang kita pelajari tetap kada akan bisa musyahadah kepada Allah. Tetap kada akan bisa khusyuk dalam menjalankan ibadah selama kita masih bersifat dengan sifat-sifat yang tercela itu. Ini masih ada hubungannya dengan hikmah yang ke-32 minggu dahulu. Ini telah disebutkan pada minggu dahulu bahwa yang utama bagi engkau itu adalah menghilangkan keaiban diri engkau. Itu yang utama. Amalan-amalan nang pacang bakaramat, amalan-amalan nang pacang sugih, amalan-amalan nang pacang dihormati orang, kada usah digawi kalau masih kita punya sifat-sifat yang tercela. Amalan hendak masuk surga kada usah dibaca kalau masih ada pada diri kita sifat yang tercela. Cari amalan yang bisa menghilangkan sifat tercela itu. Sifat bahimiyah. Kita lahir ke dunia, seorang manusia ini disertai dengan 4 sifat itu. Sifat kebinatangan, kebuasan, sifat syaitan, dan sifat ketuhanan. Keempat-empatnya ini mesti dibersihkan. Sifat bahimiyah itu macam apa? Kebinatangan itu kaqada'i syahwatil batni wal farji wa ma yatba'uhuma min hubbiz zina wa hubbil mal. Sifat kebinatangan yang ada pada diri kita ini adalah selalu ingin meluluskan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Ini sifat kebinatangan. Nang jadi prioritasnya adalah makan dan kawin. Bahasa kitanya itu. Pikirannya nih makan lawan kawin. Nah ini sifat kebinatangan yang menyebabkan kita kada kau ingat lawan Tuhan. Dan sifat yang mengikuti makan dan kawin. Kenapa namanya ikuti? Pertama, kalau orang ketujuh makan itu pasti ketujuh lawan duit, karena kada kau makan kada berduit. Bila orang ketujuh kawin itu ketujuh berhias perlu duit. Kawin tuh perlu berhias, nukar baju nang hanyar, nukar ini, nukar itu, beraksi supaya dilirik orang, supaya diketujui orang, berhias, berdandan, biaya mahal. Nah perlu kepada duit. Nah sifat itu nang maulah kita ini kada kawa bujur di dalam ibadah kita. Rahatan sembahyang yang dipikirkan, ini kan aku makan apa? Nah rahatan sembahyang.
imbas sembahyang nih. Ini imbas sembahyang nih kasaruan kayaknya nih. Napa ka iwaknya di saruan nih? Dalam sembahyang dikirakan iwak di saruan nih napa? Ini sifat kebinatangan. Nah itu nang kita bujurakan. Jadi amun ada amalan-amalan nang supaya hilang, nang supaya bersih kita dari sifat kebinatangan, itu amalan nang perlu kita amalkan. Misalnya ada amalan bila kita baca ini kita akan bisa mengendalikan nafsu kita. Nah itu amalan yang paling bagus dibaca. Kada usah minta amalan ilmu laduni, kada usah. Kada usah minta amalan supaya doa mustajab, kada usah. Kada usah minta amalan supaya rezeki datang, kada usah. Selama dalam diri kita ada sifat yang tercela. Sifat kebuasan, kal ghadab seperti marah. Marah tuh buas. Sedikit-sedikit sari, sedikit-sedikit sari. Nah orang nang penyarikan ini terdinding juga, kada akan bisa musyahadah kepada Allah. Kal ghadab wa adamir ra'fati war rahmah, ketiadaan sayang kepada makhluk Allah, itu sifat kebuasan. Sifat syaitaniyah, kal hasadi seperti dengki. Dengki ini sifat syaitan. Syaitan sangat dengki kepada kita karena kita ini adalah manusia yang diberi Allah macam-macam keistimewaan. Dan ingin selalu berusaha menghilangkan keistimewaan yang ada pada diri kita itu. Apalagi sifat syaitan itu idmarisu, menyembunyikan kejahatan di dalam dirinya. Syaitan tuh pikirannya supaya orang tuh ke neraka itu aja. Nah, jadi pikiran syaitan itu supaya orang tuh tak masuk neraka, supaya orang itu maksiat. Nah kalau dalam diri kita ini ada pikiran supaya orang itu kalah daripada kita, supaya orang itu rugi kita nang untung, supaya orang itu sakit kita nang nyaman. Nah selama pikiran itu ada pada diri kita, berarti kita ini ada sifat syaitan. Sifat syaitan. Dan itu mendinding kita daripada ingat kepada Allah. Wasifatur rabbaniyah, sifat ketuhanan itu apa? Sifat ketuhanan itu kal isti'la, seperti hendak berkuasa. Orang ini ketujuh hendak jadi ketua aja gawiannya. Bila kata jadi ketua ini mundur. Kita berkumpulan di kampung nih. Ini hendak jadi ketua. Diulah wakil ini mundur. Ini sifat ketuhanan. Tuhan tuh menguasai. Apalagi sifat ketuhanan hubbul madah wassana. Orang ini ketujuh dipuji diambung. Nah, bila dipuji, bila diambung, sanang banainya. Minum gini biriakannya. Hubbus sana. Bila dalam diri kita ini ada sifat macam itu, suka dipuji orang, apalagi mencari-cari pujian. Nah, itu sudah. Nah jadi itu pendinding kita nang maulah kita ini kusut beribadah kada kawalawas, datang pendudian bulik pendahuluan, datang pendudian bulik belakalakas pendahuluan. Ini kan apa? Karena ada sifat-sifat yang tercela ini dalam hati. Mun kita bailang ke rumah orang umpamanya, bilang ke rumah orang, ampun rumah kada mau menghadapi, ampun rumah kada mau menghadapi, apalagi nyurungi banyu kada mau, menghadapi aja kada mau. Pasti pikiran kita apa? Nak lakas bulik kayak gitu, lakas bulik kayak gitu. Apa orangnya kada menghadapi, banyunya kada ada keluar. Nah kayak itu juga kita beribadat di majelis taklim di masjid. Kalau Allah itu berpaling dengan kita, nak lakas tu bulik. Kenapa? Ini ampunnya kada menghadapi.
Nah, tapi kalau orang-orang yang dihadapi Allah, apalagi di tempat ibadah itu dijamu oleh Allah, semalaman tahan duduk. Nah, karena orang ini dihadapi Allah, dijamu oleh Allah, artinya bisa menyaksikan mata hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebanyakan kita. Mengapa aja urusan kebaikan nak lakas tuntung. Bila urusan kebaikan pasti hendak lakas tuntung. Model kada sanggup itu menghadapi. Kenapa? Karena Allah berpaling. Inya kada bisa melihat. Mata hatinya kada kuntak. Karena terdinding oleh sifat-sifat dan kebinatangan yang berkuasa dalam diri kita. Nah, kemudian lagi sifat. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.